Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya terlalu percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin, saudara.
Pagi ini dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, kita berdoa supaya surga terbuka di rumah, di tempat kita ada sekarang ini, dan Tuhan hadir melawat kita. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, datang menyembah Dia. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu,
Kau memelihara kami, kota benteng kami. Tidak Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI MCC. Saat ini kita akan membaca Mazmur 91 dan mari kita selalu membaca, merenungkan dan mendeklarasikannya setiap hari. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan deklarasi Pentakosta ketiga. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara ikuti bersama-sama. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus
datang kembali. Amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan orang-orang yang berbahagia. Sebab saya terlalu percaya kepada apa kata Alkitab. Orang yang takut akan Tuhan, yang perhatikan perintah Tuhan, pasti hidup dia berbahagia. Bahkan dicatat dalam Alkitab, keturunannya itu diberkati di bumi ini. Hidupnya penuh dengan kebajikan, suka berbagi. Sekalipun ada dalam masa sukar, tapi dia mampu melakukan yang terbaik. Dan saya percaya saudara dan saya, di tengah kondisi COVID seperti ini, puji Tuhan, banyak di antara kita tetap berdiri jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu bagian daripada sedang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari teruskan lakukan itu, karena itu gambaran kebahagiaan dari orang-orang benar. Tapi ada hal yang ketiga yang dicatat di situ, gambaran kebahagiaan orang benar, yaitu di tengah kegelapan terbit muncul terang. Saudara percaya kalau itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Di tengah masa sukar, masa suram, keadaan yang tidak baik, kesulitan, penderitaan, akan muncul terang. Kita akan lihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kesempatan buat saudara dan saya untuk lihat mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Nah, Alkitab berkata prinsip yang seperti itu. Itu sebabnya kalau ada tulisan atau buku artinya habis gelap terbit terang. Saya percaya itu sebuah pernyataan yang berdasar. Ada banyak sekali catatan-catatan di dalam Alkitab yang merumuskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, tapi kemudian akan tertawa. Hari ini gelap, besok pasti terang. Hari ini badai, sebentar lagi kita akan lihat pelangi. Sebentar lagi kita akan lihat matahari itu terbit, atau terang itu kembali muncul. Kalau demikian, maka hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir akan hari ini. Karena jika engkau percaya kepada Tuhan, pasti akan lihat kebesaran Tuhan yang menopang hidup kita. Nah, satu kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana proses perjalanan kehidupan orang-orang pilihan itu menolong saudara dan saya untuk belajar memahami hal-hal hidup. Sehingga ketika kita ada dalam keadaan yang suram, kegelapan, padang gurun, masalah, biar kita tetap kuat, kokoh, teguh. Kita tahu apa yang harus kita buat. Sehingga di dalam keadaan yang seperti itu, kita siap untuk melihat kemuliaan Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Kita sedang menantikan semua peristiwa terakhir di akhir zaman ini, yang kita sebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita sedang menantikan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya semua keadaan, penderitaan, masalah tidak akan menjadi penghalang atau menahan kebesaran kuasa Tuhan itu dinyatakan. Justru kita percaya bahwa di tengah kesulitan yang besar, goncangan di sana sini, orang banyak akan berseru kepada Tuhan. Dan itu momentum kemuliaan, kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, itu dinyatakan buat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Dicatat di sana, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, sampai mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat berikutnya dicatat di sana, dibilang gini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah
Diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat berikutnya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27 atau ayat yang paling terakhir. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, yang saya maksudkan tentang tema tadi, habis gelap terbit terang. Di dalam kisah ini ada dua tempat, dua keadaan, dua gambaran kehidupan. Ada Mara, ada Elim, ada kegelapan, ada terang. Dalam kisah ini justru ada banyak hal yang ditekankan kepada saudara saya, menjadi gambaran sikap kita berhadapan dengan keadaan yang suram, keadaan yang gelap, kelam dalam kehidupan ini. Nah, mari lihat sama-sama hal yang pertama. Alkitab menjelaskan buat saudara saya apa yang menjadi sikap orang Israel ketika mereka mulai meninggalkan laut Teberau, dan karena berjalan 3 hari tidak ada air yang mereka jumpai. Saudara, kesukaan yang tadinya begitu luar biasa, rasa hormat dan takut kepada Tuhan pasca peristiwa melewati laut Teberau itu tiba-tiba berubah. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Bukankah baru saja mereka bersorak-sorai, bersukacita, mengagungkan, memuliakan kebesaran Tuhan yang luar biasa? Nah, itulah gambar hidup yang masih kadang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya. Kita paling senang dan suka dengan hal-hal yang baik. Tapi ketika hal-hal yang kurang kita sukai itu hadir nyata dalam hidup kita, reaksi kita selalu menolak, bersungut-sungut. Bahkan kita mempersalahkan mengapa itu harus terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, lihat apa yang menjadi sikap Musa pada waktu itu terjadi. Saya melihat ini sebuah gambaran contoh pribadi yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Dan saya berdoa kita ada di peran dan posisi yang seperti itu. Saya berdoa biar semua jemaat GBI MCC mengambil sikap seperti seseorang yang digambarkan dengan contoh kehidupan Musa. Dalam menghadapi kegelapan, dalam menghadapi keadaan yang seperti Mara, padang gurun, tidak ada air, kesuraman. Apa yang menjadi sikap Musa? Alkitab bilang gini, Musa berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidupmu? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyertaimu? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan melindungimu? Bukankah kita tahu ayat firman Tuhan bahwa rambut di kepala ini pun jatuh, itu sepengetahuan Tuhan. Bukankah kita juga sering berkata, kita ini biji mata Tuhan. Siapapun yang mau menyentuh ini, dia harus berurusan dengan Tuhan. Artinya bahwa kita sangat diproteksi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka itu, di hari-hari yang seperti ini, mari tanyakan diri kita, saudara di posisi seperti apa? Bersungut-sungut dengan keadaan ini, atau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Saudara, dorongan itu bangun mesbah,
Mari berdoa lebih lagi, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya itu yang Tuhan mau kita buat hari-hari ini. Dan mari tanya buat dirimu, apakah keadaan ini cukup mendorongmu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh? Atau kita menunggu sesuatu yang lebih besar lagi, baru itu mampu mendorong kita. Itu mampu menggerakkan kita untuk berdoa. Saya berdoa biar semua jemaat GBI MCC kita masih tetap berpuasa sampai hari ini. Kita masih tetap berdoa sampai saat ini. Karena itu gambaran dari orang yang ada di pihak seperti Musa. Yang tahu tentang siapa Tuhan yang memilih, yang memanggil dia, yang menuntun hidup dia. Haleluya. Nah, apa yang terjadi dengan doa Musa? Alkitab bilang Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu kepada Musa. Sesuatu yang terlalu biasa yang mungkin bisa ditemukan di rumah atau terlalu biasa mungkin bisa ditemukan di dalam sebuah perjalanan, di hutan atau di sebuah padang. Nah, yang luar biasa dari kisah ini, tidak ada catatan Alkitab Tuhan itu berbicara lanjut apa yang harus Musa buat dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Saya terlalu percaya butuh keintiman, kedekatan seseorang dengan Tuhan untuk mampu menerjemahkan apa yang Tuhan perlihatkan kepadanya di saat-saat seperti itu. Maksud saya, di kondisi krisis, kondisi yang begitu sukar, begitu sulit, itu butuh keintiman, kedekatan supaya orang mampu menerjemahkan dan melihat bahwa ada maksud Tuhan dengan sesuatu yang terlalu biasa itu diperlihatkan kepada dia. Nah, karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari kita makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab saya terlalu percaya Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah hari ini. Mungkin berkaitan dengan kesehatanmu, mungkin berkaitan dengan hal ekonomi, pekerjaan. Pasti ketika engkau berdoa Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, butuh keintiman, kedekatan untuk mampu menerjemahkan sebuah gambaran yang Allah berikan sebagai jawaban kepadamu. Hari itu Bapak Ibu Saudara, kayu yang biasa itu ketika Musa lemparkan ke dalam air yang pahit itu, kemudian masalah itu menjadi berubah. Apa yang menjadi persoalan orang Israel terjawab. Mereka lihat kehadiran Tuhan melalui tindakan Musa. Ada banyak kesaksian bagaimana perihal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan saudara. Tuhan berikan jalan keluar melalui hal-hal yang kecil yang ada di sekitar saudara dan saya. Sehingga itu menolong kita menjawab masalah kita. Saya lanjut hal yang kedua. Dengarkan tuntunan Tuhan. Alkitab bilang gini, ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kembali dalam ayat ini menegaskan ciri khas orang yang takut Tuhan, yaitu menuruti segala perintah-perintahnya. Karena itu hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, dengan kita berdoa, kita pasti akan mendengarkan jawaban Tuhan. Kita pasti akan mendengarkan tuntunan Tuhan. Kita pasti akan menemukan jalan yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Perhatikan satu perkara ini, yaitu melakukan apa yang benar di mata. Haleluya. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari tetap hidup benar. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya karena kesulitan yang dialami, lalu kita berbohong hanya untuk bisa makan.
kita berbohong hanya untuk bisa menjalani perjalanan satu hari. Ingat Alkitab bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu mari tetap hidup benar. Saudara, ayo mari lakukan yang benar. Sekali lagi, mari lakukan yang benar. Ada jaminan di sini. Kalau kita lakukan apa yang benar, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang ditimpakan buat orang-orang Mesir. Mari jadi orang-orang yang suka melakukan yang benar. Sehingga di tengah cobaan apapun, kita tetap tampil seperti emas. Ayat terakhir, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Apakah itu sebuah kebetulan? 12 mata air dengan 12 suku dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Saya percaya tidak kebetulan. Ini menggambarkan buat saya, buat saudara bahwa Tuhan itu teratur. Dia menyediakan jalan keluar. Dia menjawab kebutuhan tetap dalam keberaturan. Jadi untuk 12 suku ada 12 mata air. Masing-masing suku itu mereka menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Saya senang dengan di tengah COVID ini ada YouTube, kiriman YouTube yang menjelaskan kepada saudara saya bahwa ada orang-orang yang begitu punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Mereka ketika menerima pembagian, apa yang mereka tahu mereka sudah terima. Mereka tidak serakah untuk menerima itu double. Karena itu hak orang lain. Mereka kembalikan, mereka suruh berikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Mari jadi orang-orang percaya yang tahu bahwa semua keberaturan seperti itu ada dalam kehidupan kita. Itu pun diatur oleh Tuhan kepada orang Israel. Sama seperti apa yang pemerintah sedang atur buat saudara dan saya. Saya percaya orang-orang yang sulit, yang memang menjadi perhatian untuk ditolong, dibantu, pemerintah sudah atur, tetapkan cara, mekanisme untuk bagaimana melakukannya. Mari kita jadi orang Kristen yang punya integritas. Sehingga kita berdiri di tempat yang benar. Tuhan memberkati. Saya terlalu percaya. Sama seperti Elim ada di depan Mara. Elim tidak jauh dari Mara. Maka kita akan melihat sebentar lagi kemuliaan, kebesaran, kelegaan, Rehobot dari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan lihat kemuliaan yang semakin besar itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari tetap perhatikan perkara ini. Ketika kegelapan hadir, Mara itu hadir. Mari jadilah orang yang seperti Musa, bukan menjadi bagian dari sebagian besar gambaran orang Israel yang bersungut-sungut. Apa yang Musa buat? Musa berdoa. Apa yang Musa buat? Musa mendengarkan tuntunan Tuhan. Apa yang Musa buat? Musa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menguji mereka di sana, mencobai mereka di sana, Musa bisa tetap tampil melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia ingin semua orang Israel juga melakukan hal yang sama. Saya juga dorong kita semua yang ada di tempat ini, ada di GBI MCC, mari berdoa, mari dengarkan suara Tuhan, mari lakukan yang benar. Apa yang kita dengar itu menjadi ujian buat kita, itu menjadi tempat kita dicobai dalam rangka apa kita melakukan apa yang kita dengar. Lalu berikutnya, Elim tidak jauh dari Mara. Elim sesuatu yang ditemukan pasca Mara. Ada kemuliaan, kebesaran, kelegaan. Selesai penderitaan. Haleluya. Mari tetap bersukacita. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya ajak bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat
Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kalau Engkau berfirman, Engkau tidak pernah mencobai kami melampaui kekuatan kami, sebab Engkau setia. Engkau pasti berikan jalan keluar. Hari ini contoh perjalanan orang Israel ini menjadi gambaran Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan lihat setiap kami anak-anakmu. Hamba-Mu berdoa, biar Tuhan kami tetap berharap pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Belajar peka mendengarkan tuntunan-Mu. Dan belajar untuk bertanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Perlihatkan kepada kami. Dan kami percaya kami akan melalui, kami akan menjalani kehidupan hari-hari ini. Sampai kami menemukan Elim di depan. Sesuatu yang menjawab semua kebutuhan kami. Memberi kelegaan kepada kami. Berkati semua anak-anak-Mu ya Allah. Yang sedang bergumul hari-hari ini. Sehingga seluruh perjalanan kehidupan sebagai orang beriman, kami tetap kuat kokoh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang sedang susah, beri penghiburan buat yang ditinggalkan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Saudara kami yang sedang bergumul dengan COVID-19, Tuhan sembuhkan. Sebab Yesus menjadi jaminan untuk kesembuhan dalam bentuk sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu biar masing-masing orang mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Kalau ada salah, bereskan di hadapan Tuhan. Ambil waktu dan mari kita berdoa. Sebelum kami berjumpa dengan Tuhan, kami ini orang berdosa. Upah dosa itu maut. Tapi karena kasih Tuhan Yesus, Engkau mati ganti kami. Supaya kami yang berdosa, kami dibenarkan. Kami diampuni, kami dikuduskan. Kami diangkat menjadi anak-anak. Bahkan dipercayakan hak otoritas sebagai anak-anak ilahi. Tuhan terima kasih. Karena itu di hari ini, Tuhan, jika ada dosa, perkataan, perbuatan yang kami buat, bahkan dirancang di hati ini, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati semua keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari persiapkan roti dan anggur yang telah saudara sediakan. Saya ingatkan buat anak-anak di bawah umur 12 tahun dan belum dibaptis, Bapak Ibu Saudara tidak diizinkan untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri. Mari angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dalam. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum sama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau mengingatkan kami hari ini supaya setiap kali kami makan dan minum perjamuan kudus, kami harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Tuhan, pakai semua anak-anak-Mu untuk memberitakan Kristus itu, kabar baik itu kepada semua orang. Berkati sekali lagi anak-anak-Mu ya Abah, pakai di akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi kami, berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.